Nah, Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kade Kalamelia, kelas 9A absen 17. Di sini saya akan membuat video teks laporan tentang warisan arsitektur dan simbol kehidupan. Kalau kita berbicara tentang arsitektur tradisional Bali, mungkin yang pertama kali kita bayangkan adalah pura yang megah dan rumah tradisional yang memiliki gerbang khas. Tapi ada satu bangunan yang gak kalah penting dan punya makna mendalam dalam kehidupan masyarakat Bali, yaitu Jinang. Jinang adalah bangunan tradisional Bali yang digunakan sebagai tempat menyimpan padi. Dalam bahasa Bali, Jinang juga sering disebut sebagai lumbung padi. Bangunan ini biasanya berdiri di daerah perkarangan rumah adat Bali dan menjadi bagian penting dari tata ruang tradisional yang mengikuti konsep Asta Kosala Kosali, ilmu arsitektur tradisional Bali. Nah, bentuk dan ciri khas Jinang yaitu Jinang punya bentuk yang unik dan mudah dikenali. Bangunannya biasanya bertiang 4 dengan bagian atas yang tertutup sebagai tempat menyimpan padi. Sementara bagian bawahnya terbuka. Atapnya terbuat dari bahan alami seperti alang-alang atau ijuk sehingga terlihat menyatu dengan alam. Bagian bawah Jinang sering dimanfaatkan sebagai tempat bersantai, menerima tamu, atau bahkan tempat bekerja. Jadi selain sebagai tempat menyimpan padi panen, Jinang juga mempunyai fungsi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Secara struktur, Jinang dibuat agak tinggi dari tanah. Tujuannya supaya padi yang disimpan aman dan kelembapannya dan gangguan hewan seperti tikus. Sistem ini menunjukkan bahwa masyarakat Bali sejak dulu sudah punya pengetahuan yang canggih tentang menyimpan bahan pangan. Lalu, fungsi Jinang dalam kehidupan masyarakat Bali. Secara utama, Jinang berfungsi sebagai tempat menyimpan padi hasil panen. Dalam masyarakat agraris seperti Bali, padi adalah sumber kehidupan. Oleh karena itu, penyimpanan padi bukan sekedar urusan praktis, tapi juga punya nilai spiritual. Bali dikenal dengan sistem pertanian tradisional yang disebut subak. Seperti sistem ini bukan hanya tentang irigasi, tapi juga tentang kerjasama, gotong royong, dan nilai keagamaan. Karena itu, hasil panen padi dianggap sebagai berkah baik dari Tuhan yang harus dijaga dengan baik. Jinang menjadi simbol kemakmuran. Semakin penuh isi Jinang, semakin sejahtera sebuah keluarga dianggap. Tapi bukan cuma soal materi, ini juga tentang rasa syukur atas hasil kerja keras dan anugerah alam. Makna filosofi Jinang dalam budaya Bali sangat kental. Dengan ajaran Hindu, hampir semua unsur kehidupan punya makna filosofi. Begitu juga dengan Jinang. Padi dalam kepercayaan Hindu Bali sering dikaitkan dengan Dewi Sri, Dewi kesuburan dan kemakmuran. Karena itu, penyimpanan padi dilakukan dengan penuh rasa hormat. Tidak jarang ada upacara atau persembahan kecil sebagai bentuk syukur atas hasil panen. Jinang juga mencerminkan konsep keseimbangan dalam kehidupan yang dikenal dengan istilah Trihitakarana. Konsep ini berarti 3 penyebab kebahagiaan, yaitu hubungan harmonis antar manusia dengan Tuhan, hubungan antara sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Melalui Jinang, kita bisa melihat 3 hubungan itu. Yang pertama, hubungan dengan Tuhan, melalui rasa syukur atas panen. Yang kedua, hubungan dengan sesama manusia, lewat kerjasama dan sistem subak. Lalu yang ketiga, hubungan dengan alam, dengan menjaga dan memanfaatkan hasil bumi secara bijak. Lalu, Jinang dalam arsitektur tradisional Bali. Dalam satu pekarangan rumah adat Bali, penempatan bangunan tidak sembarangan. Semua sudah diatur berdasarkan nilai sakral dan fungsi masing-masing. Jinang biasanya ditempatkan di bagian tertentu yang dianggap sesuai menurut aturan tradisional. Penempatan ini mengikuti konsep prinsip keseimbangan arah mata angin dan tingkat kesucian ruangan.
Material yang digunakan untuk membangun jenang juga berasal dari alam sekitar, seperti kayu, bambu, dan alang-alang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Bali sejak dulu sudah menerapkan prinsip halaman ramah lingkungan dan dalam arsitektur mereka. Bahkan tanpa teknologi modern, bangunan jenang bisa bertahan puluhan tahun karena teknik konstruksinya yang kuat dan fleksibel terhadap cuaca tropis. Lalu perubahan fungsi jenang di era modern. Seiring berkembangnya zaman, fungsi jenang mulai mengalami perubahan. Banyak masyarakat Bali yang tidak lagi bertani karena beralih ke sektor pariwisata dan pekerjaan lain. Di daerah wisata seperti Ubud dan Pasar, kita bisa melihat jenang yang sudah dimodifikasi. Ada yang dijadikan gazebo, tempat makan, bahkan dekorasi hotel dan restoran. Meski fungsi utamanya sebagai tempat menyimpan padi mulai berkurang, bentuk dan desain jenang tetap dipertahankan karena dianggap memiliki nilai estetika yang tinggi. Banyak villa dan penginapan yang sengaja membangun jenang sebagai daya tarik budaya. Hal ini menunjukkan bahwa jenang tidak hanya memiliki nilai fungsional, tapi juga nilai seni dan identitas budaya. Lalu, jenang sebagai identitas budaya Bali. Bali dikenal sebagai daerah yang sangat menjaga tradisi. Walaupun modernisasi terus berkembang, masyarakat Bali tetap berusaha mempertahankan warisan leluhur mereka. Jenang menjadi salah satu simbol identitas tersebut. Ia mengingatkan masyarakat Bali pada akar mereka sebagai masyarakat agraris yang hidup berdampingan dengan alam. Di tengah pesatnya perkembangan hotel, kafe, dan tempat hiburan, keberadaan jenang memiliki pengingat bahwa Bali bukan hanya tentang pariwisata, tetapi juga tentang budaya, spiritual, dan kearifan lokal. Lalu selanjutnya, tantangan pelestarian jenang. Tidak bisa dipungkiri bahwa pelestarian jenang menghadapi tantangan. Lahan pertanian semakin berkurang, generasi muda banyak yang memiliki pekerjaan di sektor lain, dan kebutuhan modern sering kali membuat pembangunan tradisional dianggap kurang praktis. Karena itu, penting untuk mengenalkan kembali makna jenang kepada generasi muda, bukan hanya sebagai bangunan tua, tapi sebagai simbol kerja keras, kebersamaan, dan rasa syukur. Sekolah, komunitas budaya, dan pemerintah daerah punya peran penting dalam menjaga agar jenang tetap dikenal dan dihargai. Jadi, jenang bukan sekedar lumbung padi biasa. Ia adalah simbol kemakmuran, wujud rasa syukur, bagian dari sistem pertanian tradisional, sekaligus karya arsitektur yang syarat makna. Dari jenang, kita belajar tentang pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam, menghargai hasil kerja keras, dan mempertahankan tradisi di tengah perubahan zaman. Kalau suatu hari kamu berkunjung ke Bali dan melihat bangunan kecil bertiang dengan atap alang-alang yang berdiri anggun di pekarangan rumah, sekarang kamu tahu bahwa itu bukan sekedar bangunan biasa. Itu adalah jenang, penjaga hasil bumi dan saksi perjalanan budaya Bali ke masa demi ke masa. Sekian teks laporan yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om.